dahsyatnya kondisi akhir zaman. Nabi sampai Nabi menyebutkan seperti menggenggam bara api. Dan dahsyatnya berpegang teguh di atas sunnah itu bukan sekedar tantangan dari syahwat jamaah. Karena rata-rata orang itu nggak dicela kalau dia tidak bermaksiat. Ya, coba lihat, ada preman mencela seorang ustadz? Nggak ada, ya kan? Nggak ada seorang dia marah kepada seseorang karena orang itu sering ke masjid, nggak ikut berzina bersama dia, nggak ada. Tapi yang lebih sering apa? Ahlu syubhat yang mencela orang yang taat. Ya. Karena syubhat yang ada di kepalanya, dia menyalahkan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah. Dituduh dengan berbagai tuduhan. Terkadang dituduh sebagai Wahabi, kaum radikal, ekstrim, ya. Tinggal di Indonesia tapi kok kayak orang di padang pasir katanya. Padahal di Arab aja padang pasir udah hampir habis katanya. Alhamdulillah. Celaan, berbagai perendahan, bahkan berbagai syubhat. Hal-hal yang itu zaman salaf ulama sepakat itu pemahaman yang menyimpang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di akhir zaman itu dinilai sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam, seperti paham Khawarij. Sepakat di zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Dan yang datang setelah mereka, tidak bolehnya menasihati seorang pemimpin secara terang-terangan di atas mimbar-mimbar Jumat. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh memberontak kepada mereka. Ayat-ayat hadis-hadisnya sangat banyak dan sangat jelas. Kita bukan sedang membahasnya, tapi sebagai contoh. Tetapi di akhir zaman yang tidak mau mengikutinya dikatakan apa? Antek-antek Yahudi, antek-antek orang kafir. Ya, walaupun dia sholat 5 waktu berjamaah, yang nuduh tadi antek-antek Yahudi, yang menyatakan tadi kita harus bela ini, kita harus bela Al-Quran, kita harus bela Islam, subuh nggak tahu dia di mana. Ya. Kita bilang musafir, nggak mungkin musafir. Tadi malam kayak nampak pada Isya. Ya, nanti jam 8 pagi nampak safar kemana? Ya. Kenapa jamaah? Karena syubhat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Hadis mutawatir riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud yang lain-lainnya, datang dari sekian para sahabat Nabi. Akan senantiasa ada segelintir kecil dari umatku yang zahirin 'alal haqq, menampakkan kebenaran. Perhatikan bahasa Nabi. Nabi tidak sekedar menyatakan mereka tahu kebenaran dan mengamalkannya. Tetapi Nabi menyatakan mereka menampakkan kebenaran. Nggak malu-malu. Ada orang kalau di depan ya komunitas sunnah yang di dalam masjid, kita yang harus istiqomah di atas sunnah. Memang sunnah itu seperti menggenggam bara api. Dalam masjid ngomongnya gitu. Begitu keluar masjid seakan-akan bukan dia tadi yang duduk dalam masjid. Paham ya? Baru sedikit diuji langsung lembek dia. Jatuh dia. Langsung dia tinggalkan sunnah Nabi. Terpaksa, akhi. Terpaksa apanya? Kamu yang memilihnya. Tidak ada yang meletakkan senjata di atas kepalamu. Kamu jatuh ke zina. Siapa yang maksa? Ya. Kamu jatuh ke dalam perbuatan yang menyimpang tersebut. Hanya apa? Hanya dikarenakan celaan dan pandangan manusia. Makanya Nabi SAW menyatakan zahirin 'alal haq, menampakkan kebenaran. La yadhur man khalafahum wala man khadalahum, tidak membuat mereka goyang karena banyaknya orang yang menyelisih dan mencelanya. Baik dari kalangan ahli syahwat atau ahli syubhat. Sampai datang keputusan Allah dan mereka masih seperti itu. Sampai datang kematian dan mereka masih seperti itu.